Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah untuk fisika listrik pada pertemuan kali ini, akan saya sampaikan yaitu materi terkait arus bolak-balik atau air current ya, atau arus AC. Nah, ini kita bisa tahu ada grafik arus searah ya. Untuk ini ada yang pertama, ini kita bisa lihat pada gambar A ini kita dapat melihat bahwa arus arah yang besarnya selalu konstan dan berada pada daerah positif. Terus pada gambar B, ini arus searah yang ini yang konstan dan berada pada daerah negatif. Pada grafik C ini kita bisa lihat bahwa arus searah yang nilainya semakin lama akan semakin mengecil. Arus semacam ini disebut arus transien. Sedangkan pada gambar D ini kita dapatkan arus searah yang besarnya akan berubah-ubah mengikuti pola sinusoidal ini. Walaupun arus berubah mengikuti pola sinusoidal tersebut, tetapi karena nilai arus selalu positif di daerah positif ya, maka arus tersebut termasuk arus searah. Nah, ini ada juga grafik arus searah pada gambar E ini ya, selalu memiliki arah yang sama dan nilainya berubah-ubah mengikuti dari pola persegi ini. Sedangkan yang C ini arus arus searah yang memiliki arah ini ya berubah-ubah mengikuti pola segitiga dan nilainya ini negatif pada daerah negatif. Sedangkan untuk arus bolak-balik perlu dipahami bahwa arus bolak-balik ini merupakan arus yang arahnya akan berubah-ubah secara bergantian. Kita bisa lihat skema dari gambar grafik A, B, C, D ya ini ya. Yang A ini kita dapat melihat bahwa arus bolak-balik yang berubah secara sinusoidal. Kita sudah bisa menerka ya, ini dari gambarnya udah kelihatan. Setengah periode arus bergerak dalam satu arah dan setengah periodenya lainnya arus bergerak dalam arah sebaliknya. Dengan pada gambar B, hampir sama ya, ini hanya untuk B ini arus bolak-balik berubah secara persegi dalam setengah periode arus bergerak dalam satu arah. Dan setengahnya arus akan bergerak dalam arah sebaliknya. Untuk yang gambar C ini, arus bolak-balik yang berubah dengan pola segitiga, sedangkan pada gambar D ini arus berubah atau arus bolak-balik ini berubah secara dengan pola transien. Terus arus bolak-balik sinusoidal. Nah, tadi kita sudah bahas ya terkait dengan gambar atau diagram dari arus bolak-balik yang sinusoidal ini. Kita bahas materinya terkait dengan arus bolak-balik sinusoidal ini. Ini merupakan bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana. Adalah arus sinusoidal. Arus yang dihasilkan semua pembangkit tenaga listrik adalah arus bolak-balik sinusoidal. Ini untuk rumus mencari arusnya, I sama dengan IM cos 2pi per T kalikan T kecil, T ini periode dan ini T kecil untuk waktu plus delta theta 0 ya. IM adalah arus maksimum amplitudo arus dan T adalah periodenya. T kecil adalah waktu dan theta 0 adalah fase mula-mula saat T ketika 0. Sedangkan untuk mencari V-nya ini atau beda potensial atau tegangan yang mengalir pada jaringan PLN yang merupakan tegangan bolak-balik sinusoidal tadi ya. Ini bisa dicari dengan rumus ini atau Vm atau Vmax-nya ini sama dengan R kali I max-nya atau tahanan kali arusnya.
Terus ada namanya tegangan rata-rata. Dengan rata-rata dapat ditulis dengan rata-rata sama dengan 1/T integral 0 sampai T V dt. Kalau tegangan rata-rata bisa dituliskan dalam persamaan ini. Jadi, untuk nilai rata-rata arus bolak-balik sinusoidal bernilai 0. Nilai rata-rata 0 dapat dimengerti karena selama setengah periode, tegangan dan arus memiliki nilai positif. Setengah periodenya berikutnya memiliki nilai negatif. Kita ketahui dari awal nih ya, setengah periodenya di sisi positif dan setengahnya di negatif. Kita dari grafik tersebut bisa melihatnya. Dengan demikian, maka nilai tegangan atau arus pada masing-masing setengah periode tersebut saling menghilangkan. Akibatnya, tegangan dan arus rata-rata akan menjadi 0. Karena tegangan rata-rata 0, maka IV per R, V-nya 0, maka I-nya adalah 0. Terus ada lagi namanya tegangan root mean square atau RMS. Besar yang digunakan pada arus bolak-balik, mohon maaf ini tipe ya, nanti diperbaiki, adalah RMS atau root mean square. Didefinisikan dalam rumus VRMS sama dengan akar dari tegangan rata-rata dikuadratkan. Sedangkan IRMS, untuk arus root mean square-nya akar dari arus rata-rata dikuadratkan di akar. Tampak dari definisi bahwa untuk mendapatkan nilai root mean square ini, maka kita memerlukan 3 langkah, yaitu yang pertama besaran tersebut dikuadratkan. Menghitung nilai rata-rata besaran yang dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, hitung rata-ratanya. Dan yang terakhir yaitu mengambil akar besaran yang telah dihitung nilai rata-ratanya. Itu 3 langkah tersebut untuk menghitung VRMS ataupun IRMS. Contoh, tegangan listrik PLN di Indonesia memiliki frekuensi 50 Hz. Tegangan yang dialirkan ke rumah tangga atau ini konsumen ya, ini sebesar 220 volt. Nyatakan tegangan tersebut sebagai fungsi waktu. Maka kita bisa cari pertama kita cari periodenya dulu. Periode adalah T sama dengan 1/F. F diketahui. Terus yang kedua V max-nya yaitu akar 2 kali VRMS. Akar 2 kalikan untuk VRMS-nya yaitu 220 volt. Tinggal dimasukkan. Setelah itu kita sudah dapat nilai untuk periode dan Vmax-nya, maka kita bisa masukkan ke persamaan V terhadap T-nya. Silakan nanti dicoba ya, teman-teman mahasiswa. Terus daya dan daya rata-rata. Sebuah hambatan R atau tahanan ya yang dialiri arus bolak-balik atau AC. Misal tegangan antara dua ujung hambatan memenuhi V sama dengan Vm cos 2pi per T kali T kecil plus theta 0. Sedangkan untuk P sama dengan V kali I atau V kuadrat per resistansinya atau hambatannya. Di sini I kita bisa cari I sama menggunakan rumus I sama dengan V per R atau sama dengan Vm per R cos 2pi per T kalikan T plus theta 0. Sedangkan untuk daya rata-ratanya kita bisa cari dari V RMS kuadrat per R-nya. VRMS tadi bisa ya dicari ya, biasanya harusnya ada di soal, kalau tidak nanti berarti menggunakan rumus ini untuk VRMS atau tegangan root mean square-nya. Nah ini adalah dikuadratkan di rata-rata terus di akar untuk mencari beda potensial untuk root mean square-nya. Baik, saya lanjutkan. Tegangan bolak-balik pada dua ujung hambatan. Ini ada sebuah hambatan atau resistor atau tahanan. Kita simbolkan R, I-nya kita bisa cari, omeganya bisa cari 2pi per T.
Ini arah arusnya ya. I sama dengan IM cos omega T plus theta nol atau flux nol. Tegangan tersebut dapat dicari dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu VR sama dengan I kali R. Tinggal dimasukkan. I-nya adalah dengan rumus ini, kalikan R-nya. Tegangan antar dua ujung pada kapasitor. Bisa untuk ini resistor berarti dia satuannya ohm, terus ini untuk kapasitor. Ingat ya, ada kapasitor, resistor, dan induktor. Baik, untuk kapasitor berarti kita harus mencari VC-nya dulu ya. Beda potensial pada kapasitor, Q per C. Q-nya dapat dicari dengan rumus ini. Untuk VC-nya bisa juga dengan rumus IM per omega C sin omega T plus theta nol. Nanti tergantung dari rumus yang diketahui atau ini ya dari soalnya diketahui data apa saja. Untuk SC-nya 1 per omega C. VC dapat juga dicari IM kali XC sin omega T per plus theta nol. Peranan XC di sini apa? Yaitu sama dengan dia berperan sebagai hambatan. Jadi pada arus bolak-balik, kapasitor berperan sebagai hambatan dengan nilai hambatannya XC. Besaran ini sering dinamakan reaktansi kapasitif. Ya. Dengan demikian, tegangan antar dua ujung kapasitor ini dapat ditulis, yaitu VC-nya IMXC cos omega T plus theta 0 min pi per 2. Dengan persamaan ini. Dan bagaimana dengan tegangan antar dua ujung pada induktor? Nah, bisa bedakan ya, ini untuk kapasitor, di zigzag ini, untuk induktor induktor kapasitor, mohon maaf, dia dua garis sejajar, terus ini ada induktor ya, seperti dia berbentuk jelilitan ya, L untuk simbolnya. Nah, ini kita bisa cari untuk VL-nya LDI per DT dan XL-nya omega kali L. Sedangkan IL-nya dapat dicari dengan persamaan ini. Ketika dialiri arus bolak-balik, induktor berperan sebagai hambatan dengan nilai hambatannya adalah XL. Nah, ini pada induktor ada XL, kalau pada kapasitor XC ya tadi ya. Besarnya XL sering juga disebut reaktansi induktif. Kalau tadi reaktansi kapasitif ya, harus pada kapasitor, sedangkan pada induktor adalah reaktansi induktif. Nilai hambatan ini makin besar jika frekuensi arus makin besar. Dengan demikian, tegangan antar dua ujung induktor dapat juga ditulis pada persamaan VL di bawah ini, sama dengan IM kali XL cos omega T plus theta 0 plus pi per 2. Ini pada resistor, kapasitor, dan induktor. Dengan apa itu disipasi? Nah, ini ada disipasi daya pada kapasitor dan induktor. Jika hambatan dilewati arus, maka akan timbul disipasi daya. Ketika dilewati arus bolak-balik, maka kapasitor dan induktor berperan sebagai hambatan. Disipasi daya pada kapasitor yaitu P C kecil sama dengan VC kali I. Sedangkan disipasi daya rata-rata yaitu IM kuadrat kali XC per T integral 0 sampai T sin omega T plus theta 0 cos omega T plus theta 0 terhadap DT. Untuk omeganya yaitu 2 pi per T dan omega T adalah 2 pi ya. Sehingga kita bisa cari untuk disipasi daya rata-rata ternyata adalah 0. Jadi disipasi daya rata-rata pada kapasitor 0. Kapasitor yang dilewati arus bolak-balik tidak mengalami pemanasan seperti yang dialami oleh resistor atau tahanan. Walaupun pada rangkaian bolak-balik, kapasitor berperan sebagai sebuah hambatan. Terus disipasi pada daya induktor, yaitu PL, sama dengan VL kali I. Ini untuk disipasi daya rata-ratanya. Dan nilainya pun untuk disipasi daya rata-rata induktor adalah 0. Jadi sama dengan disipasi pada kapasitor. Jadi sama ya antara pada kapasitor dan induktor. Nilai daya disipasi daya rata-ratanya adalah 0.
Terus ada namanya diagram fasor, ini adalah V sama dengan A cos omega T, ini vektor A ya. Tanpa amplitude fungsi di bawah ini ya, adalah A dan fasenya adalah omega T. Jika direpresentasikan dalam diagram fasor, maka kita akan dapatkan vektor dengan panjang A ini ya. Ini untuk persamaannya dan ini untuk diagram fasornya. Dengan panjang A dan membentuk sudut omega T terhadap sumbu datar atau sumbu X. Untuk operasi trigonometri dengan diagram fasor, dengan mudah ya kita cari dapat yaitu V1 dan V2-nya, yaitu untuk V1 adalah A1 cos omega T dan V2 adalah A2 cos omega T plus theta 0. Sehingga kita bisa cari berapa V totalnya, yaitu tinggal dijumlahkan saja V1 plus V2. Atau bisa juga menggunakan untuk mencari A-nya, yaitu sama dengan akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus 2A1A2 cos theta 0. Untuk diagram fasor fungsi V1 dan V2 atau beda potensial pada 1 dan 2 serta fungsi hasil penjumlahan. Nah, ini untuk menentukan fluksnya, lihat gambar berikut ini ya. Nah, ini kita bisa tahu bahwa ada vektor A memiliki komponen yang arah terhadap arah horizontal ataupun vertikal. Untuk A horizontal berarti A1 dijumlah A2 cos theta 0, sedangkan komponen untuk vertikal AV-nya sama dengan hanya A2 ya, A2 sin theta 0. Untuk panjang vektornya bagaimana? Untuk panjang vektor dari A ini yaitu A sama dengan akar dari A untuk horizontal kuadrat dijumlahkan A vertikal kuadrat. Sudut yang dibentuk vektor A dengan sumbu datar dapat memenuhi tan theta sama dengan AV per AH, sehingga kita bisa cari tahu V-nya sama dengan A cos omega T plus flux atau theta ini ya. Terus untuk rangkaian arus bolak-balik, rangkaian bolak-balik ini atau arus bolak-balik ini adalah rangkaian yang dialiri arus bolak-balik. Rangkaian RL seri berarti ini ada resistor dan induktor ya, masih ingat ya, L itu untuk induktor, R adalah resistor. Rangkaian ini hanya terdapat resistor dan induktor yang disusun secara seri atau berurutan. Seri itu berurutan ya. Kalau paralel itu baru yang rangkaian sejajar, jangan sampai ketukar ya. Dan ini adalah sumber arusnya bolak-balik. Dialiri arus bolak-balik, I-nya bisa kita ketahui untuk tegangan antara dua ujung hambatan memiliki fase yang sama dengan arus, sehingga kita bisa cari VAB-nya. Tegangan antar dua ujung induktor memiliki fase yang mendahului arus besar Pi per 2. Nah, sehingga VBC kita bisa cari juga dengan persamaan ini. Untuk XL-nya sama dengan omega kali L. Tegangan antar dua ujung, ini untuk XL ya, ini diagram fasor untuk penjumlahnya, untuk XL-nya. Terus tegangan antara ujung kiri resistor dengan ujung kanan induktor menjadi VAC sama dengan VAB plus VBC. Tinggal dijumlahkan dari rumus ini, persamaan ini. Sehingga kita bisa dapatkan untuk VM-nya sama dengan IM akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Sedangkan theta-nya kita bisa cari tahu dengan tan theta ini, XL per R. Bentuk umum tegangan antara titik A dan C sebagai berikut, yaitu VAC dapat dicari IM Z cos omega T plus theta 0 plus theta, atau Z sama impedensinya ini pada rangkaian seri RL yaitu akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Ini ada contoh, nanti teman-teman bisa ini ya, coba dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi ada hambatan ini dengan nilai 40 kilo ohm dihubungkan secara seri dengan induktor 0,8 Henry pada suatu rangkaian AC, berarti dia arusnya bolak-balik. Hitunglah berapa impedensi atau Z ini pada rangkaian jika diketahui sumber arusnya yang
A ketika 60 Hz dan B 6 kali 10 pangkat 4 Hz. Berarti ini diketahui frekuensinya ya. Pada sumber arusnya sekian. Ada 2 kasus berarti. Nah, silakan nanti dicoba ini untuk mencari omeganya, XL-nya, dan impedensinya. Bagaimana dengan rangkaian RC tadi RL, resistor dan induktor. Ini berarti resistor dan kapasitor. Ini mengandung secara seri penyusunannya ya. Ini untuk arusnya dia bolak-balik. Nah, ini bisa kita cari untuk I-nya, IM cos omega T plus theta 0 untuk rangkaian RC ini. VAB-nya kita bisa cari IM R cos omega T plus theta 0 dan XC-nya 1 per omega C. Ini untuk VAC-nya juga VAB ada, VBC ada, sehingga VAC sama dengan VAB plus VBC. Untuk persamaan ini. Terus ini untuk diagram fasornya. Kita cari untuk F VAC-nya udah diketahui ya. Untuk VM-nya IM akar dari R kuadrat plus XC kuadrat. Sehingga kita bisa ketahui bahwa nilai Z-nya ini atau impedensinya akar dari R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, ini untuk XC-nya 1 per omega C. Nah, plus R kuadrat atau resistornya. Ini ada contoh lagi. Nanti bisa buat latihan ya, teman-teman mahasiswa. Rangkaian seri RC mengandung hambatan 100 ohm. Kapasitansinya 1 mikrofarad. Jika tegangan antar dua ujung kapasitor adalah 10 cos 2000 T dalam kurung 2000 T plus pi per 6 kurung tutup volt, tentukan A, arus yang mengalir, I-nya. Tegangan antar dua ujung resistor, VAC-nya ya. Tegangan total antar ujung resistor dan ujung kapasitor. Nah, ini berarti nanti harus Anda cari berapa arusnya sama tegangan VAB, VBC, dan VAC-nya. Perlu diingat ketika Anda mencerna atau mengamati ada soal, ada data, nilainya, Anda harus melihat itu apakah sudah satuan yang harus digunakan, misalnya ada kapasitansi 1 mikrofarad. Untuk kapasitor, apakah menggunakan mikrofarad satuannya atau farad? Jika menggunakan farad, berarti Anda harus dikonversi dulu ya dari mikrofarad ke farad. Sama halnya dengan contoh yang sebelumnya, di sini kilo ohm, sedangkan hambatan biasanya menggunakan ohm, berarti Anda harus konversi dulu ke satuan ohm dari kilo ohm tersebut. Terus ada rangkaian LC, rangkaian ini mengandung induktor dan kapasitor yang disusun secara seri. L dan C. Nah, ini untuk I-nya bisa diketahui dengan persamaan ini. Ini sumber arusnya juga bolak-balik ya, masih sama. Ini VAB-nya bisa kita cari, VBC-nya kita cari, maka VAC-nya adalah VAB plus VBC. Sedangkan XC dan XL-nya kita dapat ketahui. Nah, ini untuk XL sama dengan XC, maka omega L sama dengan 1 per omega C, sehingga omega sama dengan 1 per akar dari LC. Ini untuk diagram fasornya ya. Dari untuk rangkaian seri LC atau induktor dan kapasitor. Ini ada XM, XC, yang ke atas ada IM, XL, dan ke sini adalah arah sumbu X, omega T plus theta 0. Ini VM-nya ke arah atas. Kondisi ini disebut juga kondisi resonansi dan frekuensi disebut frekuensi resonansi. Ini untuk rangkaian seri untuk ketiganya ya. Kalau tadi kan ada RL, RC, LC, dan sekarang RLC. Ini disusun seri atau berurutan, dialiri arus bolak-balik sama ya, sehingga I-nya bisa kita cari, dan VAB, VBC, VCD. Maka kita bisa cari dengan persamaan di samping, sehingga untuk V totalnya VAD-nya bisa kita ketahui dari penjumlahan VAB plus VBC dan plus VCD-nya. Nah, ini untuk diagram fasornya ya.
pada rangkaian RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk VM-nya, Vmax-nya kita bisa cari tahu IM kali Z. Z-nya adalah akar dari R kuadrat plus dalam kurung X elemen XC kuadrat. Z adalah impedensi pada rangkaian RLC tadi. Ini untuk diagram fasor ketiganya. XL, XC, dan R. Ini untuk tetanya, mencari tetanya, dan VAD-nya bisa ketahui dengan rumus ini. Baik, terkait dengan arus bolak-balik dan rangkaian listrik ini ya, yang dialiri arus bolak-balik, ada rangkaian RC, RL, dan RL, dan C. Semuanya ya disusun seri. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa via chat ya, daring di grup WhatsApp untuk jika ada yang belum dipahami. Tetap semangat dan kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.